kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara kembali. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam
Halo, selamat malam. Kembali dalam Deep Talk with Pase. Ya, berharap sungguh kita semua terus antusias dan terus saling mendoakan sehingga kita saling memberkati senantiasa dalam hidup ini. Itu saudara ya. Dan kita akan lanjutkan tadarusan kita atau pembacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes. Ya, sekedar informasi kalau Bapak Ibu baru join pertama kali di program ini, bahwa program ini sudah cukup lama ya berjalan. Sudah ada pembahasan selesai Injil Lukas, Kisah Rasul, Galatia, 1 Korintus dan 2 Korintus. Jadi sudah ada 5 kitab yang sudah kita baca dan kita coba sharingkan. Dan ini adalah kitab yang ke-6, yakni Injil Yohanes. Kita sudah sampai Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dan sebelum kita mulai, kembali saya undang semua untuk tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh kembali dalam program ini Tuhan. Ajar kami kebenaran-Mu Bapa, sehingga di malam hari ini, di Senin malam ini, kami boleh semuanya diberkati lewat pembacaan Yohanes 15 yang kami akan ikuti. Tuhan, bicara kepada kami, ajar kami, jangan ada satupun kami yang Kau lalui ya Bapa. Haleluya. Amin. Yuk, sama-sama kita buka kitab kita, langsung saja. Kalau Bapak Ibu tidak bisa baca karena terlalu kecil ya, boleh siapkan Alkitab dalam bentuk buku nih. Saya selalu bawa saya sebenarnya. Jadi saya nggak mungkin, kecuali nanti Alkitab bentuk buku tidak diproduksi lagi, Alkitab bentuk buku tidak dijual bebas lagi, ya saya mungkin akan pakai Alkitab yang lainnya. Tapi selama ada, saya lebih comfort, lebih nyaman dengan Alkitab bentuk buku gitu saudara ya. Sama-sama kita akan membahasnya, membacanya. Saya berharap semua kita, bukan cuma saudara loh, saya berdoanya, saya juga loh. Karena saya merasa dalam beberapa waktu bertadarusan dengan saudara ini, saya pun diberkati Tuhan luar biasa. Jadi ketika saya mau lakukan ini, saya antusias bukan karena semata maafkan saya ya, ingin memberkati saudara, tapi ingin diberkati juga gitu ya. Karena banyak hal yang baru yang Tuhan bukakan kepada saya ketika kita tadarusan ini ya. Bayangin saya aja yang mempersiapkannya aja diberkati ya. Saya berharap kalau saudara benar-benar datang dengan frekuensi yang sama dengan saya yakin juga diberkati. Nanti kalau sudah diberkati lewat program ini, dalami lagi saudara ya, secara pribadi ya. Itu goalnya. Jadi harus sudah punya gairah pribadi kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Harus paksa dirimu untuk mau bertumbuh lebih lagi ya dalam Tuhan ya. Sama-sama kita baca pasal 15, perikopnya pokok anggur yang benar. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Yesus pokok anggur atau batang anggur, batang utama anggur, karena anggur itu kan batangnya satu yang utama, sisanya kan ranting-ranting gitu saudara ya. Dan Bapa adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Is clear saudara ya. Jadi ranting yang tidak berbuah dipotong, terus ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, dibersihkan dari apa? Saya tidak terlalu mendalami tentang perangguran gitu ya, tapi ya mungkin dari banyak daun yang tidak efektif ya, karena semakin banyak daun dan ranting ya, mungkin itu akan membuat sumber makanan jadi terbagi ya. Atau mungkin dari benalu, kita nggak tahu saudara apakah anggur ada benalu, tapi yang saya pahami dalam konteks ini bukan masalah detailnya, tapi masalah kebenarannya ya. Jadi meskipun kita harus mendalami sedikit soal perangguran, tapi mestinya Yesus ketika menyampaikan ini dalam konteks anggur atau pokok anggur, dia juga sudah maha tahu ya, tahu bahwa pengajarannya ini nanti 2000 tahun kemudian akan coba dipahami oleh orang-orang yang ada di Indonesia, dalam hal ini kita yang tidak tahu pohon anggur dan kalaupun ada pohon anggur di rumah ya cuma sebegitu aja gitu, nggak bisa tumbuh subur layaknya kebun anggur yang ada di Eropa, di Israel mungkin, atau di tempat lain yang memang sumber anggur gitu saudara ya. Jadi kalau yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan ya, dirawat gitu ya, agar lebih banyak berbuah. Dibersihkan, dipangkas bukan untuk menyakiti, tapi untuk supaya lebih banyak berbuah ya. Ayat 3.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Karena Yesus adalah pokok anggurnya dan kita adalah rantingnya. Maka Yesus bilang tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Ya. Sebab kalau demikian ya kamu pasti akan berbuah lebat nanti. Bahkan kalau kamu sudah berbuah, aku nanti akan membersihkan kamu, ya. Lewat firman yang kau dengar, lewat Roh Kudus yang ada dalam hatimu, itu semua akan membersihkan kamu sehingga kamu nanti lebih banyak berbuahnya, ya. Tinggal dalam aku dalam kamu. Seperti ranting anggur tidak akan berbuah ya kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, tidak nempel, tidak melekat pada pokok anggur. Kalau ranting itu dipotong, terlepas dari pokok anggurnya udah tinggal kering dan akhirnya dibakar orang menjadi kayu, jadi api. Cuma itu saja manfaatnya, tidak akan berbuah lagi. Berbuah saja tidak, apalagi berbuah lebat, itu maksudnya saudara ya. Jadi penting kita tinggal dalam Tuhan, ya. Dan kita mau terus tinggal dalam Tuhan. Jadi bukan cuma berbuah, tapi kalau kita terus mau tinggal dalam Dia, ya, firman Tuhan tadi sudah membersihkanmu, ya. Roh Kudus nanti akan menolongmu, ya. Dia akan menuntun kita nanti sehingga lewat kita bukan cuma berbuah satu, tapi berbuahnya lebih banyak lagi. Dan itu jujur saya rasakan sungguh gitu. Dalam hari-hari, tahun-tahun saya mengiring Tuhan, itu semakin kelihatan dampaknya. Ya, bukan saja buah itu bisa saya nikmati. Oh, saya dipulihkan Tuhan, ekonomi saya dipulihkan Tuhan, rumah tangga saya dipulihkan Tuhan, hidup saya dipulihkan Tuhan. Bukan cuma kesaksian model begitu, tapi juga memberkati orang lain. Ya. Lewat diri kita orang lain diberkati. Lebih banyak orang lagi mengenal Tuhan lewat hidup kita dan lain sebagainya. Gitu saudara ya. Lanjut, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini yang harus diimani sungguh. Kalau orang di luar Kristen, ya silahkan aja lah. Ya. Kita mau bilang apa gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa Kristen, Bapak Ibu hari ini, malam hari ini, di Senin malam ini, tiba-tiba nyangkut di channel The Warriors, kemudian mungkin sudah beberapa hari, beberapa waktu ikuti tadarusan kita ini, ya saya ingin mengatakan kepada saudara ya, bahwa di luar Tuhan, saudara nggak akan bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, saudara tidak mungkin dapat berbuah. Kalaupun berbuah, bisa saja dipaksakan. Tapi buahnya tidak akan lebat, tidak akan nikmat, tidak akan orisinil gitu loh. Ya, karena apa namanya, kalau ngomongin perbuahan saja sekarang ini banyak di luar sana yang ya sudah hybrid gitu ya. Tapi tetap rasanya masih enakan yang aslinya, yang orisinilnya gitu saudara ya. Jadi setan juga bisa menawarkan kita berbuah, saudara. Tapi buah yang dari Satan itu seberapa lama sih manisnya kita bisa rasakan dan orang lain bisa nikmati, ya. Saya sudah banyak bersaksi kok saudara dari pengalaman saya ya dalam melayani Tuhan, mendengarkan cerita orang ya, menyaksikan apa yang terjadi atas rumah tangga A, B, C, D, bahwa orang kalau memang mendapatkan sesuatunya itu bukan dari Tuhan, dengan kekuatannya sendiri, apalagi dengan minta bantuan sama kuasa jahat, itu hanya temporary aja saudara, hanya sementara aja. Cari pesugihan, sering satu suruhan di mana gitu saudara, ikut sembayang apa gitu saudara, ikut tirakat apa, itu sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara bukan Kristen, ya is okay lah, mungkin itu imanmu dan kepercayaanmu. Tapi kalau kau ukurannya sama dengan saya sebagai orang Kristen, Alkitab ukurannya Yesus adalah Tuhannya, maka mestinya kita sama, satu frekuensi gitu. Dan secara tegas saya ingin mengatakan, di luar Yesus kamu gak akan bisa buat apa-apa. Bukan di luar gereja loh ya, bukan di luar hamba Tuhan loh ya. Saudara gak sama-sama saya lagi, saudara gak deket sama saya, saudara gak berusaha untuk deket sama saya, gak akan pengaruh apa-apa. Ya, saudara bahkan tidak bergereja di The Way, saudara tidak bergereja lagi di gerejamu, itu juga mungkin tidak terlalu signifikan apa-apa. Yang Tuhan inginkan saudara harus terus bersama dengan Dia, tinggal dalam Dia. Salah satu ekspresi orang yang tinggal dalam Tuhan memang ya berarti orang itu punya komunitas yang bagus, persekutuan yang bagus, berarti tertanam di sebuah gereja ya, berarti dekat dengan hamba Tuhan tertentu ya paling tidak kalau ada masalah yang
kita nggak bisa selesaikan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, kita bisa minta bantuan orang ini, hamba Tuhan ini, kan begitu ya. Tapi bukan kesananya, tapi harus tinggal dalam Tuhan. Sehingga kalau tinggal dalam Tuhan, kita bisa ketemu kok jalan keluar kok. Kita bisa mandiri kok. Dulu ketika saya menikah, saya kan pernah bersaksi kan, bahwa saya diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang saya hormati, saya anggap orang tua, dan kami berjanji dulu ketika menikah, kalau ada masalah saya akan cerita dengan orang tua kami ini, hamba Tuhan, pendeta kami ini ya. Tapi berjalannya waktu, masalah apa nggak ada? Ada masalah gitu ya. Tapi ketika kita berusaha untuk bersama dengan Tuhan, tinggal terus dalam Tuhan, bertanya sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan tuh campur tangan kok. Saya belum pernah sama sekali cerita kepada pendeta saya ini atau hamba Tuhan ini ya tentang masalah rumah tangga saya ya. Kenapa? Karena bagi saya bisa menyelesaikannya dengan meminta pertolongan dari Tuhan ya. Sehingga clear ya, selesai gitu ya. Ya. Jadi berusaha juga untuk jadi orang Kristen yang mandiri, yang tidak terlalu bergantung pada orang lain ya. Tidak terlalu bergantung pada gerejamu, pada hamba Tuhan tertentu. Belajarlah menjadi orang Kristen yang bertumbuh sendiri ya. Hari-hari ini lebih mudah dengan kita banyak nonton YouTube di mana-mana, saudara ya. Kita banyak mendengarkan, bisa mendengarkan ya. Tapi tadi butuh guidance juga ya. Karena saya bilang banyak program YouTube di luar sana yang kayaknya pakai stempel atau tagline Kristen, tapi mengajarkan sesuatu yang bagi saya juga tidak kebenaran. Terlebih kalau channel-channel yang cuma isinya kesaksian-kesaksian saja. Kesaksian dulu Muslim, sekarang menjadi Kristen. Kesaksian dulu artis yang hidupnya jauh dari Tuhan, sekarang menjadi orang yang bertobat. Kalau cuma dengarnya kesaksian-kesaksian aja, saudara, bukan firman, bukan pengajaran, ya saudara mungkin bertumbuh, tapi bertumbuhnya ya kayaknya tidak sehat gitu ya. Jadi yang membuat iman kita bertumbuh kan adalah firman Tuhan ya. Maka carilah pendeta-pendeta di YouTube sana ya, di luar sana, yang mengajar, yang lebih menekankan pada pengajaran, dan kau tanya sama Tuhan pengajarannya itu benar atau pas begitu, saudara ya. Ayo sama-sama kita belajar. Sekarang mudah sekali kok ya. Begitu mudahnya untuk menuju ke neraka, tapi begitu mudahnya juga untuk menuju ke surga, saudara. Tergantung pilihan kita masing-masing. Itu ya, saudara ya. Lanjut ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, jadi tidak mau dengarkan firman Tuhan, tidak mau dengarkan apa yang Tuhan firmankan, tidak mau lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Itu berarti orang yang tinggal di luar Yesus. Ya. Kalau orang yang tinggal di luar Yesus, maka perhatikan baik-baik. Jadi ranting itu memilih ya, untuk tidak mau, ya ini analogi yang memang agak-agak gimana, karena nggak mungkin ranting anggur itu memilih untuk tidak melekat pada pokok anggur, karena kan ranting kan kayaknya nggak punya pilihan gitu ya, saudara. Tapi kan faktanya ada, ya faktanya ada ranting yang akhirnya rontok gitu atau jatuh, dan lebih banyak kalau kita belajar soal pertanian anggur, ranting anggur yang tidak berbuah itu yang dipangkas, maka ukurannya adalah buah tadi. Orang atau ranting yang berbuah anggur atau orang yang berbuah dalam Tuhan itu ketika dia tinggal dalam Tuhan, melekat pada Tuhan. Jadi kalau misalnya sudah tidak berbuah, ya pasti akan dipotong sama Tuhan. Itu kan ukurannya itu harus berbuah ya, dipotong sama Tuhan. Kalau dipotong sama Tuhan, ya maka akan dibuang orang menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Hanya sebatas itu saja, jadi kayu bakar gitu, tapi tidak akan menghasilkan apa-apa lagi. Apakah ada orang Kristen yang tidak berbuah? Lah kalau kita lihat analoginya ini ada, saudara. Kalau kita lihat perumpamaan ini ada. Karena Yesus sedang menganalogikan orang Kristen dengan Tuhan, hubungan antara orang Kristen dengan Yesus, dengan pokok anggur dan juga carang anggur yang berbuah tadi. Berarti kan ada kemiripan di situ, ya. Berarti ada orang Kristen yang tidak berbuah. Ya. Kenapa tidak berbuah? Ya karena sebenarnya tidak melekat pada Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya firman-Nya, tidak melakukan firman-Nya. Ya memang dia Kristen, agamanya Kristen, makanya saya bilang nggak penting banget lah orang beragama Kristen itu, ya. Sebab orang beragama Kristen tuh belum tentu Kristen, tapi orang yang tidak beragama Kristen bisa jadi Kristen loh, saudara. Oh kok begitu sih Pak? Oh iya, bisa jadi. Karena orang di luar sana yang benar-benar
percaya kepada Yesus tapi tidak beragama Kristen karena tidak ditekankan oleh di luar sana religi, ya, apalah itu. Saya cuma heran aja, kemarin saya lagi cari les bahasa Inggris buat anak saya via online gitu ya. Terus salah satu formnya itu ditanya agama. Bagi saya, apa kepentingannya les bahasa Inggris online itu nanya agama anak saya gitu? Kayaknya nggak masuk akal gitu, saudara. saya apalah kepentingannya gitu kan? Mestinya kalau dia hanya niat untuk menjadi lembaga bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris ya, mengajarkan bagaimana grammar yang bagus ya, conversation yang bagus, vocab yang bagus, kan itu teorinya kan ya. Jadi apa urgensinya ditanya agama di situ? Itu yang saya bingung. Nah, di Indonesia ini memang kadang-kadang semua ukurannya agama. Seolah-olah kalau ada orang milih agama tertentu itu udah jadi orang bener. Kalau ada institusi itu, kursus bahasa Inggris itu punya orang Kristen, terus kalau yang mau daftar anak muridnya itu agamanya Kristen, wah ini satu cocok nih sama gue nih. Kalau yang agamanya lain, wah ini nggak cocok nih. Kan aneh, saudara. Ya. Karena tadi ya, seolah-olah didewakan lah itu agama. Padahal bagi saya nggak penting banget itu agama gitu ya saudara. Karena nggak semua orang yang saya kenal beragama Kristen itu orang Kristen yang benar gitu ya. Jadi nggak berbuah ya, nggak melekat, hidupnya masih dalam dosa. Bahkan sedihnya ada, saya kenal beberapa orang yang mengaku beragama Kristen, hidupnya bejat diketahui oleh orang banyak, rahasia umum, tapi masih menjadi pejabat gereja. Kenapa? Karena money, karena uang berbicara, saudara ya. Dengan uangnya dia masih membeli posisi di gereja itu. Mengerikan hari-hari ini ya. Lanjut ya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang, tadi ayatnya ya, lalu dibakar jadi api. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ayat ini juga sering dipakai oleh banyak orang Kristen, saudara. Ya. Perhatikan, kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam kita, maka mintalah apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi seolah-olah kalau udah ditafsirin ya, seolah-olah kalau udah jadi orang beragama Kristen, sudah percaya sama Yesus, terus taat sama firman Tuhan, berusaha taat sama firman Tuhan, kita bisa minta apa saja gitu. Ya. Kayak kita punya hak gitu, minta apa saja gitu ya. Padahal kan ingat hakikatnya tadi dalam perikop ini, kita ini carang dan ini pokok anggur. Memang pokok anggur berkata kepada carang ini, Yesus berkata kepada kita, kalau kau melekat pada aku, kamu akan berbuah, pasti berbuah. Ya. Dan aku akan membersihkan kamu. Tapi perhatikan kalau kita baca ayat-ayat di atasnya. Membersihkan itu maksudnya apa? Ketika firman Tuhan kita dengar terus, kita hidupi, kita lakukan, maka firman yang kau dengar, Roh Kudus yang kau hidupi ini yang akan membersihkan kamu, membersihkan kita, sehingga yang jelek-jelek dari kita ini kikis, dan kita akhirnya bisa berbuah banyak. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini bukan saja apa saja dalam artian gue bisa minta mobil, minta rumah, minta kaya, minta naik gaji, minta punya pekerjaan bagus, punya istri cantik, suami ganteng, anak yang pinter, sehat. Bukan itu, saudara. Jadi ayat-ayat ini nggak bisa kita baca semaunya kita sendiri. Lihat ayat di bawahnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Buah anggur itu kan dinikmatinya bukan oleh si carang, saudara. Bener nggak? Saudara pernah lihat carang anggur itu ketika berbuah banyak itu dia terus tersenyum gitu? Atau dia bahagia? Enggak. Dia berbuah banyak, oleh petani nanti itu anggur dipotong, ya, tandan anggur dipotong, terus dipilih-pilih, ya, diperas menjadi produksi ya dari sumbernya buah anggur, bisa jadi sirup anggur, bisa jadi wine bener ya, minuman yang beralkohol, macam-macam, saudara. Jadi yang menikmati itu orang lain. Jadi kalau saya membaca ayat ini, ya saya bilang tadi, saya konsisten dengan iman bahwa ya bukannya nggak boleh minta-minta sama Tuhan, silakan aja, kita anak kok. Cuma ada ayat yang mengatakan kalau kita sudah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidupi kebenarannya dengan sungguh, maka semuanya ditambahkan. Bapak itu pasti tahulah kebutuhan anaknya. Orang anak saya mau naik 1 SMA aja, meski tahun depan saya yang udah pusing hari-hari ini. Saya mikirin mau kemana nih anak ini, arahinnya kemana, supaya bukan saya yang ngambil keputusan, tapi saya mengarahkan sehingga dia bisa ngambil keputusan yang benar gitu. Saya yang pusing.
Saya yang udah coba pikirin matang-matang, coba berdoa, Sean. Coba puasa, Sean. Ya. Saya yang mikirin, saudara. Jadi saya ngebayangin kalau saya udah jadi anaknya Bapak, maka hidup saya ini ya, mau merangkak, mau berlari, mau berjalan kaki, mau berdiam, mau kemana aja, itu Bapak awasi, Bapak akan jaga, Bapak akan pelihara. Bapak yang mikirin nanti, wah si Seno ini harus kusuruh lari nih. Kalau lari berarti kan energinya atau airnya banyak yang keluar dari keringat nih, ya harus kusiapkan setiap 5 kilo ada misalnya Pocari Sweat gitu, atau ada air mineral gitu yang dingin gitu supaya dia seger lagi, bisa berlari 5 kilo lagi ke depan, kan begitu. Ya. Jadi kalau dalam konteks ini kita bisa minta apa saja yang kita kendaki itu untuk apa? Supaya kita jadi berkat bagi orang, supaya kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang. Supaya lewat hidup kita orang lain diberkati, supaya lewat hidup kita orang lain kenal Tuhan yang kita hidupi, kan begitu. Maka kalaupun saudara dan atau saya harus pakai ayat ini, mengimani ayat ini untuk minta kepada Bapa, saya pakai ayat ini untuk berdoa kepada Bapa dengan benak saya, mintalah maka kau akan diberikan. Mintalah apa yang kamu kendaki maka kamu akan menerimanya dalam ayat ini. Maka saya sedang berdoa minta kepada Tuhan untuk orang lain. Untuk kebutuhan orang lain. Ya ketika saya berdoa buat orang lain yang kena COVID ya. Meskipun kalau di dalam ibadah Minggu Raya saya hanya doa sekelibat saja, tapi nama-nama itu saya bawa dalam doa. Ya. Saya juga nggak perlu bilang saya doakan loh ya. Nggak, paling juga saya ketika udah seminggu kalau yang COVID ya, seminggu habis saya doain, saya tanya lagi. Setiap hari saya doa bawa dalam doa. Saya tanya gimana posisi, udah sembuh atau belum? Udah negatif atau belum? Bagaimana keadaannya? Percaya sama Tuhan ya, kita terus dukung dalam doa. Cuma begitu doang. Nah ketika saya doa buat orang lain ini ya sungguh-sungguh, karena saya percaya apa yang saya minta Tuhan akan mendengarkannya. Tapi kalau untuk saya, diri saya secara pribadi, even bahkan kemarin ya saya bilang saya drop kondisi habis divaksin kedua itu, kayaknya saya nggak berdoa untuk saya gimana gitu. Justru dari saat saya lemah seperti itu, saya doa buat orang lain. Bukan doa, saya masih ingat banget saya doa buat teman-teman yang divaksin kedua supaya nggak ngalamin ke saya, supaya teman-teman yang udah positif, karena hari-hari itu ada yang sudah positif, supaya dapat pemulihan daripada Tuhan dan lain sebagainya. Sebab saya mengimani sungguh kok apa yang ada di surat Yakobus, kalau kau mendoakan yang sakit maka kau akan sembuh. Jadi saya kalau sakit saya tidak pernah fokus sama sakit saya justru doain orang lain yang sakit supaya saya juga disembuhkan karena saya mendoakan orang lain. Itu prinsip yang saya ajarkan. Saya rasa Bapak Ibu kalau udah ikutin saya terus berkali-kali, tim saya mestinya sudah paham ini ya. Jadi kita belajar untuk saling mendoakan orang. Gitu ya saudara ya. Dan jangan salah lagi menafsirkan atau memahami ayat ya. Kalimat atau perikop berikutnya. Perintah supaya saling mengasihi ya. Sama-sama kita baca 3:1 ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jadi Bapa udah mengasihi aku, sekarang aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih itu. Maka ketika kita tinggal dalam kasihnya Yesus, maka kita juga tinggal dalam kasihnya Bapa. Jadi kalau kamu menuruti perintahku, ayat 10, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Nah tadi, sudah berkali-kali dalam tadarusan yang sebelumnya juga sudah ada kait-mengkait antara kalau orang mau mengasihi Tuhan, orang itu harus taat sama Tuhan, dengar perintahnya dan lakukan perintahnya. Diulangi lagi oleh Yohanes. Yohanes kan Injil kasih, kan yang menjadi ayat yang paling kuat kalau ditanya orang Kristen dari Injil Yohanes, ayat yang paling kuat apa? Saya yakin semua orang berkata itu loh, Yohanes 3:16. Karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Itu ayat kan yang bicara mengenai kasih. Maka Injil Yohanes banyak yang menyebut Injil kasih. Nggak salah dengan hal itu. Tapi ingat saudara, bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang mendengarkan perintahnya dan menuruti perintahnya. Jadi jangan diklaim aku mengasihi Tuhan, tapi hidup kita nggak mentaati firman Tuhan. Karena yang sering disaksikan oleh orang, saya begitu dikasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya hidupnya enggak. Istri masih ngelawan suami masih nggak pernah pulang ke rumah, punya perempuan lain.
anak nggak hormat sama orang tua, tapi mereka tampilkan diri mereka dalam kesaksian mereka di gereja mereka sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Come on, saudara. Ya. Orang gampang bilang saya mengasihi Tuhan, tapi berapa banyak sih kesaksian yang berkata, saya sudah berusaha sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tiap hari saya baca Alkitab saya, dan saya berusaha untuk melakukan apa yang saya baca di Alkitab saya. Hari demi hari, saya berjuang untuk itu, jatuh bangun. Nggak selalu berhasil. Ada kalanya daging ini lemah, saya jatuh lagi, tapi saya berusaha bangkit lagi, bertobat sama Tuhan. Baca lagi firman, minta tolong Roh Kudus mampukan saya untuk melakukan firman Tuhan. Berapa banyak orang yang bersaksi seperti itu? Yang ada, saya dikasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan luar biasa, Tuhan bertemu dengan saya mengalami jamahan Tuhan, saya disembuhkan karena kasih Tuhan. Itu saja, maka saya mau mengasihi Tuhan. Orang gampang bilang I love you kepada orang lain, tapi berapa lama sih pernyataan cintanya itu bisa tetap? Makanya kan saya pernah mengutip satu pandangan orang bijak, ya, mudah menikahi orang yang kita cintai, tapi tidak mudah mencintai orang yang kita nikahi. Untuk menikahi orang yang kita cinta apa susahnya? Saya jatuh cinta sama saudara, falling in love with you, bener-bener lah. Lagi makan ingat kamu, kayak lagu, lagi mandi ingat kamu, lagi belajar ingat kamu, lagi main basket ingat kamu. Maka orang yang sedang begini itu gampang menikahi orang yang dicintainya. Tapi orang yang mudah menikahi orang yang dicintai, itu apakah bisa mencintai orang yang dinikahinya itu sepanjang hidupnya? Nah ini saudara, mengasihi Tuhan bilang I love you, I love you, I love you, begitu mudahnya. Siapapun bisa. Gak perlu urapan khusus untuk ngomong begitu. Gak perlu latihan kursus 3 bulan, 6 bulan untuk bisa ngomong I love you Lord. Tapi pertanyaannya ketika kita ngomong I love you Lord, kita sudah mendengarkan perintahnya. Gimana cara mendengarkannya? Punya kehidupan baca Alkitab gak? Itu gimana perintah Tuhan bisa kau dengar? Bisa kau tahu kalau kau gak baca Alkitab? Kan begitu. Saya doa Pak, gimana caranya? Itu. Apakah dalam doamu kau dengar? Faktanya banyak orang, kalau mau jujur-jujuran, dari 100 orang, 98 orang berdoa, itu ngomong doang sama Tuhan, gak pernah mau dengar Tuhan. Berapa banyak saudara yang doa sama Tuhan tuh diem aja, berusaha untuk dengar Tuhan. Yang ada kita ngomong aja, minta aja. Jadi mendengarkan perintah Tuhan yang dari baca Alkitab dan melakukannya. Ketika orang sudah ngelakuin ini, maka orang itu akan tinggal dalam kasihnya Tuhan, tinggal dalam Yesus, tinggal dalam Bapa. Seperti Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kita, maka Bapa pun pasti akan mengasihi kita juga. Waduh, kalau itu sudah terjadi, kau tinggal dalam kasihnya itu, maka hidupmu akan terus penuh kasih. Dikasihinya, dipelihara, dijaga, dilindunginya. Keren banget. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, supaya karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi orang yang percaya sama Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka orang itu akan hidup dalam kasihnya Tuhan. Orang yang hidup dalam kasihnya Tuhan, kata ayat 11, maka sukacita hidupnya akan penuh. Dan perintah Tuhan adalah apa? Supaya kita saling mengasihi. Love each other. Ya, dengan pemahaman kita. Tentu nggak kita bisa berkata, saya yang sudah beristri nggak bisa berkata kepada, maafkan saya ibu-ibu yang dengarkan khotbah saya ini dengan mengatakan I love you, bukan, nggak bisa begitu. Meskipun itu tulus, tapi akan salah dipahami oleh orang lain dan mungkin oleh saudara juga. Kok pendeta Seno pasti ngomong I love you sama saya? Ya bukan berarti saudara bisa kegeeran siapa saya gitu kan, tapi kan sesuatu yang awkward atau yang aneh gitu. Karena kita tidak terbiasa ngomong I love you kepada orang lain yang tidak menjadi bagian hidup kita. Itu hanya bisa diucapkan misalnya ke orang tua, ke saudara kandung, benar nggak? Ke sahabat dekat,
ke anak, ke suami, ke istri, itu biasanya kita ngomong I love you. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita nggak bisa ngomong I love you kepada orang lain, kita tidak mengasihi orang lain, tidak mencintai orang lain, kan gitu ya. Jadi kasih yang paling luar biasa adalah ketika sahabat memberikan nyawanya untuk kita. Dan Yesus katakan, kamulah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kamu sudah melakukan apa yang kuperintahkan, baca firman Tuhan, dengarkan perkataanku, lakukan perintahku, maka kamu adalah sahabat. Aku sudah berikan nyawaku buat kamu, sahabatku. Sekarang aku tidak lagi memanggil kamu hamba, sebab hamba nggak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan segala sesuatu yang terjadi, yang kau dengar dari Bapa kepada kamu. Nah, apa yang Yesus dengar dari Bapa itu apa? Ya soal kasih ini. Dia sudah sampaikan kepada kita. Ada di Alkitab ini kan. Bahwa menjadi umatnya, menjadi umat yang penuh dengan kasih. Harus saling mengasihi. Jadi kalau ada orang Kristen itu lebih mendahulukan emosionalnya, logikanya, ya ini nggak benar. Harus dengan kasih. Saya bukan bilang nggak boleh marah, nggak boleh kesel. Ya itu manusiawi. Dan marah itu pun alkitabiah. Kalau orang salah, masa tidak kita marahi? Sebab banyak orang yang harus dimarahi dulu baru mengerti kalau dia salah. Ada orang yang nggak perlu dimarahi, ketika dia salah dia langsung bilang, "Duh Pak, saya minta maaf Pak, saya salah melakukan hal ini. Saya janji nggak akan lakuin lagi." Ya ngapain orang ini yang sudah tahu salahnya kita marahi? Tapi dalam prakteknya, dalam dunia ini, banyak orang yang berbuat blunder, salah, tapi tidak sadar dia salah. Nah orang seperti ini harus dimarahi. Marah dengan kasih tentunya. Tapi kan nggak selalu kita akhirnya pakai argumentasi, oh berarti kita boleh marah kepada semua orang dalam segala hal. Nggak bisa gitu. Ya saya pun masih sering marah gitu ya, pada orang terdekat saya. Tapi kalau dalam tensi yang saya anggap udah keterlaluan, ya omongan dolak-dalik, ya itu saya terapkan kepada, makanya saya nggak suka kalau orang udah ngomong, oke, seminggu itu saya kejar. Jadi kalau emang orang itu nggak mau nyebut seminggu, ya bilang aja saya usahakan, ya udah. Saya usahakan terus kapan ya, saya pakainya tidak terlalu berharap banyak juga sama orang-orang model seperti ini. Tapi kalau, oke Pak, saya siap seminggu kerjain, saya siap lakuin. Tapi kalau nggak dikerjain, ini ngapain? Nah orang seperti ini jujur aja banyak, saudara. Ya, bukan saja di lingkungan terdekat saya, tapi saya percaya juga di depan sekitar saudara banyak orang yang ya, apa ya bahasa Jawanya, nggih orang kepanggih gitu. Ngerti gak tuh? Ya, iya tapi nggak iya gitu loh. Jadi banyak orang yang iya tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Padahal kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan, syarat utamanya adalah lakukan perintah Tuhan. Ya, kalau sudah menjadi sahabatnya Tuhan, maka apa yang dikatakan Bapa kepada Yesus itu diberitakannya kepada kita. Itu sudah ada di Alkitab kita. Dan saya percaya ini pun akan menyangkut nanti tentang akhir zaman, di mana orang-orang tertentu yang Tuhan benar-benar sayangi sebagai sahabatnya, itu akan diberikan hikmat, pemahaman, perasaan gitu, sehingga tahulah, meskipun nggak tahu kapan waktunya, tapi mendekati hari itu kita akan diberikan kepekaan lebih daripada orang-orang lain. Dan saya mau katakan, saya percaya itu bukan milik 1, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, tapi banyak orang yang sudah hidup dalam kekristenan yang sungguh. Ya. Sehingga nanti di akhir zaman ini orang Kristen benar yang benar-benar hidup dalam menghidupi firman Tuhan, taat firman Tuhan, dengar firman Tuhan, hidup dalam kasih-Nya, itu siap banget nanti dijemput oleh mempelai pria kita. Jadi peristiwa rapture itu bagi saya bukan peristiwa yang kayak kita lagi ngapa-ngapain nggak siap apa-apa gitu ya, terus tiba-tiba terangkat gitu. Nggak gitu, saudara. Meskipun mungkin kita diangkat ketika kita lagi makan siang, ketika kita lagi tidur, ketika kita lagi kerja ABCDE, ngelakuin ABCDE. Tapi dalam posisi ketika kita diangkat yang berbeda-beda itu, kita sedang melayani Tuhan. Kita sudah siap dalam masa itu. Apakah ketika kita sudah tahu, misalnya yakin banget misalnya Tuhan datang sebentar lagi, terus kerjaan kita akan terus di rumah saja, nyembah Tuhan saja tanpa kerja, padahal kalau nggak kerja kita nggak boleh makan, kata firman Tuhan. Kan tidak begitu. Jadi tetap kita beraktivitas seperti biasa, tapi kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita sudah siap pagi hari sebelum kita beraktivitas, Tuhan, ku persembahkan tubuh jiwaku, rohku ke dalam tangan.
jagai aku Tuhan, sehingga sepanjang hidupku hari ini nyenangin Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Malam hari Tuhan ampuni salah dosaku, kalau aku buat salah tadi. Malam hari ini kuduskan aku Tuhan, ampuni salah, kuserahkan tubuh jiwaku, rohku pada Tuhan. Sehingga ketika tidur, kita dijemput Tuhan pas lagi tidur, kita dijemput dalam kekudusan Tuhan. Jadi saya percaya rahasia-rahasia tentang akhir zaman harinya Tuhan itu bukan cuma milik saya, ya, bukan cuma milik saudara juga, tapi milik banyak orang yang menghidupi Yesus dengan sungguh. Jadi orang Kristen yang benar, bukan orang beragama Kristen, saudara ya, bukan orang gereja, saudara ya, tapi orang yang hidup dalam Kristen yang sungguh. Saya berharap, berdoa, kau dan aku salah satu dari sekian banyak orang yang seperti itu. Sehingga di dalam menunggu waktunya Tuhan nanti, kita benar-benar menunggunya dengan luar biasa. Begitu ya saudara ya. Lanjut. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang yang akan yang lain. Ini Yohanes 15:16, nggak mungkin lupa, karena ini ayat panggilan buat saya. Spesifik di usia saya yang ke-27 saat itu, 26 akhir menuju 27, saya dipanggil Tuhan dengan ayat ini yang diteguhkan oleh 3 momen dalam hidup saya. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah yang akan kau hasilkan itu tetap. Itu yang saya pegang. Ya. Tuhan bilang buah yang saya hasilkan tetap. Tuhan pilih saya. Karena posisi saya saat itu memang nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Jadi saya bukan dalam momen yang sedang bertobat sungguh. Saya bukan momen yang sedang bertapa, berdoa, berpuasa. Enggak, saya lagi brengsek-brengseknya hari itu. Tiba-tiba Tuhan izinkan suatu masalah terjadi. Saya lagi mencari tahu, bukan dalam tendensi ingin bertobat. Saya ingin mencari tahu kenapa bisa begini, ya. Kenapa sesuatu yang indah yang kupunya kok hilang begitu. Ya, ini masalah kedagingan masa muda, saudara ya. Jadi ketika dalam dilema seperti itu, Tuhan pakai, aku menetapkan kamu, aku pilih kamu. Saya sadar banget posisi itu saya lagi nggak bagus-bagus, jauh dari Tuhan. Lagi aktif ke gereja memang, tapi sebelumnya saya jauh dari Tuhan meskipun pelayan Tuhan. Hari-hari itu pun saya ke gereja karena ada maunya. Saya belum punya pemahaman carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Bukan. Saya ke gereja hari-hari itu karena ingin dipuaskan, karena ingin mendapatkan yang lebih lagi. Oh, orang yang saya sayang tinggalin saya. Oke, saya minta sama Tuhan sekarang ini supaya saya dapat yang jauh lebih bagus, sehingga nanti kalau ke depan ketemu sama mantan ini dia minder gitu. Goalnya kurang lebih begitulah saudara. Jahat memang, tapi saya rasa semua saudara mungkin pernah mengalami itu di masa lalu ya. Dan ayat ini turun di tengah brengseknya saya, Tuhan menetapkan saya, dan janjinya tuh buah saya tetap. Itu makanya ukuran buah itu saudara, saya tidak pernah asumsikan di otak saya itu 1 jiwa, 2 jiwa, 5 jiwa, 10 jiwa, enggak ya. Sekarang saya bahkan dalam mengembangkan pelayanan digital ministry ini udah nggak peduli lagi berapa jemaat, nominal jemaat tuh nggak peduli saudara ya. Tuhan udah berkarya luar biasa ya. Gereja ini bisa jalan bukan dari jumlah jemaat atau jemaat yang terregistrasi, jujur aja bukan, tapi dari berkat Tuhan yang nggak usah dipikirin, yang nggak bisa dipikirin dan tidak terpikirkan. Jadi buahnya tuh tetap terpelihara, jadi berkat bagi banyak orang. Selalu berusaha untuk memberkati banyak orang. Jadi saudara ya, sama-sama kita belajar hari ini. Bisa jadi meskipun ini bukan ayat panggilan saudara, tapi imani sungguh jadi ayat yang Tuhan katakan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, yang menetapkan, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk menjadi muridku, supaya kamu pergi jadi muridku, kabarkan Injil, jadi saksi di mana-mana, dan ku percaya berkat-Ku atasmu itu tetap tidak akan berubah. Kau akan terus berbuah dan buahmu tetap. Waduh saudara, imani terus, hidupi terus. Maka sepanjang hidup kita di bumi ini, kita kalau ingat ayat ini, bahwa kita ini jadi Kristen bukan karena kita yang milih. Gue mau gue jadi Kristen bosan jadi agama lain, enggak.
Lu jadi Kristen karena Tuhan yang milih. Dan Tuhan milih kita supaya kita pergi. Jadi berkat. Dan Tuhan janjikan, kalau kau pergi jadi berkat. Kalau kau pergi menginjil, kalau kau pergi mengabarkan kabar baik kepada orang lain, bersaksi terus, berkat yang kuberikan padamu, buah yang akan kau hasilkan itu, buah yang akan kau rasakan dan kau bagi kepada orang lain itu tetap. Kalau pohon selalu berbuah, berarti pohon itu dinikmati oleh banyak orang. Ada nggak orang yang nggak menikmati pohon yang berbuah? Ada. Kalau orang itu tidak punya pohon itu. Atau mungkin juga ada, ya. Karena banyak pohon yang berbuah itu sebelum berbuah rontok daunnya, buahnya, dan mengotori jalanan dan halaman di sekitar rumah kita. Ada. Jadi pohon yang berbuah itu nggak selalu disukai. Ada yang nggak menyukai. Kalau nggak menyukai, sebodoh amat. Jangan pikirin, saudara. Seperti saya bilang berkali-kali dalam program ini, ya, jangan terlalu capek, jangan baperan. Jangan jadi orang itu yang gampang baper, bawa perasaan gitu loh, ya. Orang ngomong apa, orang itu nggak ngomongin kita anggap itu orang ngomongin kita. Udah biarin aja, saudara. Dan kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang gitu. Santai aja, ya. Santai aja. Anggap aja ini hanya gimmick-gimmick kecil aja dalam hidup kita yang mewarnai hidup kita. Jangan terlalu dalam lah, saudara. Ya, mikirin orang lain yang nggak suka sama kita. Energi kita habis. Mendingan kita fokus untuk melayani Tuhan. Dan ingat, Tuhan katakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang lain. Jadi kalau ada orang lain yang gak suka sama kita, benci sama kita, ngebully kita, dan lain sebagainya, tetap kasihi orang lain. Kasihi dia. Kenapa? Karena kau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Supaya kasih Tuhan atas kita tetap, kita harus mengasihi orang lain juga. Itu hukumnya begitu, saudara. Ya, kerjakan, hidupmu diberkati Tuhan. Lanjut. Perikop yang terakhir di pasal yang ke 15 ya, pasal 15. Sampai lupa saya pasal yang keberapanya. Oke, sama-sama kita baca. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya, ya. Sama-sama kita baca 3, 1, ya. Jikalau orang membenci kamu, ya, perhatikan baik-baik. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kalau orang benci kita terutama karena kita Kristen, ya biasa aja, nggak usah baperan, ya. Karena Tuhan Yesus yang kau sembah itu lebih dulu dibenci oleh dunia, ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, amin, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, amin. Yohanes 15:16 tadi, ya. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kalau dunia membenci kamu, orang di sekitar kita membenci kita, teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita itu ngeremehin kita, jelekin kita, nggak suka sama kita, kita dibenci sama mereka. Itu sederhana, jangan baperan. Makanya saya bilang, ya, kenapa? Ya karena kamu memang bukan milik dunia, kamu bukan berasal dari dunia. Jadi kalau kamu milik dunia, dunia pasti kan mengasihi kamu. Tapi karena kamu bukan milik dunia, maka ya udah, dunia itu pasti membenci kamu. Coba, come on, saudara. Ya. Dibawa dalam pola pikir seperti ini gitu loh. Jadi santai aja gitu, ya. Jadi makanya saya bilang berkali-kali ya kepada semua yang mau dengarkan saya, jadilah orang Kristen yang siap gitu loh, ya, menghadapi apapun di depan, ya. Rintangan, himpitan, ya, godaan, cobaan, ya. Jangan jadi orang yang gampang sekali akhirnya tidak menghidupi kasih Tuhan itu, ya. Ingat, kita ini bukan dari dunia. Jadi kalau karena kita bukan dari dunia, ucapan kita itu nggak disukai dunia, itu hal yang biasa. Ekspresi kita, gestur tubuh kita, gerak langkah kita, sikap kita, perbuatan kita nggak disukai orang dunia. Kita niat buat baik, alah pencitraan, sebodoh amat. Kita ngomong benar, orang itu kini tersinggung dengan omongan kita, sebodoh amat. Ngapain dipikirin? Yang penting yang kita omongin benar. Kita ngajarin kebenaran, kita bersaksi yang benar. Kalau kesaksian kita nggak dipercaya sama orang lain, ya biarin amat, ngapain dipikirin juga. Emang kita kalau bersaksi, pengennya itu orang yang dengar kesaksian kita 100 orang, harus 100-nya percaya sama kesaksian kita. Come on. Orang nggak kenal kamu, bagaimana kamu bisa menaruhkan percaya bahwa mereka percaya sama kamu gitu? Kan nggak mungkin, ya. Sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi biarkanlah
dunia membenci kita. Kenapa? Karena kau milik Tuhan, bukan milik dunia. Ya, Yesus aja dibenci dunia, masakan kita kepengen dicintai dunia? Padahal Yesus yang kita cintai itu dibenci sama dunia. Gak masuk akal. Gitu ya saudara ya. Kalau gurunya aja sudah dibenci dunia, maka dunia pasti juga membenci murid-muridnya. Sesederhana itu. Lanjut ayat 20. Ingatlah apa yang kau katakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Nah, ini yang nggak dipahami orang Kristen. Ayatnya ditipek gitu loh. Enggak. Pokoknya kalau Yesus sudah menderita, Yesus sudah disalib, maka salib dan penderitaan sudah Yesus selesaikan. Semua Yesus tanggung. Maka kita tidak perlu akan mengalami salib dan penderitaan lagi. Siapa bilang? Baca baik-baik dong. Hamba itu nggak lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Yesus, maka mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Jadi kalau mereka nanti akhirnya bertobat, menuruti firman Tuhan, maka mereka juga akan menuruti perkataan. Sesederhana itu. Ini yang saya hidupi benar-benar, saudara. Jadi saya berusaha benar-benar ikut apa yang Yesus perintahkan. Berkat, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau lagi susah, saya siap terus berjalan sama Tuhan. Situasi yang buruk gak enak, orang ngomongin kita sebodoh amat. Yang penting yang kita ucapkan itu kita berani pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya dalam hal ini hamba Tuhan, pengkhotbah, gembala, saya ngajar apa yang saya imani sungguh. Kalau ada yang gak suka dengan ajaran saya, bahkan jemaat saya juga gak suka dan akhirnya milih untuk keluar, ya gak apa-apa juga. Ya. Kenapa? Karena saya merasakan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Kalau ada yang mau dengerin puji Tuhan, ya saya imani aja tadi. Ya makanya saya bilang berkali-kali. Kadangkala saudara, ketika saya benar-benar menghidupi firman Tuhan, ada orang menganggap akhirnya saya sombong gitu. Ya, mungkin salah saya yang belum sempurna sehingga mengekspresikan firman Tuhan itu agak terlihat sombong di mata orang. Tapi coba perhatikan baik-baik saudara. Kalimat yang tadi ya, ayat yang 20 kalimat terakhir. Perhatikan baik-baik. Jikalau mereka menuruti firman-Ku, jikalau mereka itu kan berarti orang lain ya, menuruti firman Tuhan, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Coba saudara di posisi saya, saudara hamba Tuhan, saudara gembala, saudara pendeta. Firman Tuhan ini kan berkata, jikalau mereka, jemaat-Mu, menuruti perintah Tuhan, maka mereka juga akan menuruti perkataan-Ku, perkataan kita. Benar nggak? Ya makanya saya bilang introspeksi diri itu penting kan. Kalau kau ikuti tadarusan saya ini kan saya selalu berkala introspeksi. Nah kalau saya dalam hal ini posisi saya sudah introspeksi diri. Saya nggak ada yang niat jahat, nggak pernah mau khotbah ngomongin orang. Kalau dalam tadarusan ini saya ngomong begini, sudah tiba-tiba ada yang tersinggung, ya mau gimana? Apakah saya lagi rencanain? Apakah ada catatan? Oh saya harus nembak si A, B, C. Karena perbuatannya A, B, C, D melukai hati saya. Ya gitulah saudara. Kalau saya ngomong begitu, penghukuman saya dari Tuhan nanti benar-benar mengerikan. Karena saya memakai posisi saya sebagai hambanya Tuhan untuk melukai orang lain yang tidak sepakat dengan saya. Aduh. Tapi kalau saya ngomong begini, ya, saya ngomong tulus, apa yang saya imani saya omongin. Terus kalau orang lain gak suka dan orang lain akhirnya tinggalkan program The Warriors Channel ini, gak ikut tadarusan lagi, ya biarin aja. Karena firman Tuhan tadi berkata begitu. Kalau mereka mendengarkan perkataanku, kalau saya udah introspeksi diri nih, perkataan saya juga pasti akan didengar mereka. Nah gimana ekspresinya kalau gak kelihatan kayak orang sombong coba? Nangkap saudara ya? Nangkap ya? Jadi saya santai aja. Ya, pede aja gitu loh. Makanya introspeksi diri itu penting. Kalau ada orang tiba-tiba meninggalkan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, ya ada beberapa lah meninggalkan saya. Terus saya nggak introspeksi diri, ya mungkin saya akan sedih gitu loh. Kenapa ya mereka tinggalin saya ya? Kenapa mereka keluar dari Due ya? Kok nggak jadi keluarga besar kita lagi ya? Tapi kalau saya mikir, udah introspeksi diri, kayaknya nggak ada yang salah dari perbuatan saya, dari perkataan saya. Yang saya katakan itu benar kok. Masa harus yang benar saya pelintir? Saya harus lembutkan begitu? Kan tidak juga. Saya selalu ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Belajarlah konsisten dengan apa yang kita sudah sepakati di awal. Ya, di dalam kelas STT, saya lagi mengelola STT. Ada banyak hamba Tuhan di daerah yang join dengan kami. Ya. Maafkan saya ya. Ada yang sebulan cuma
bisa bayar uang kuliah 50.000 ya. Itu jauh dari standar yang kita berikan untuk per mahasiswa, saudara. Tapi saya bantu, komunitas kami bantu. Oke, nggak apa-apa ya, tapi komitmen ya, 50.000 itu ya harus dibayarkan setiap bulannya. Kalau andai kata ke depan ada masalah finansial, karena hamba Tuhan semuanya nih, hidup yang bergantung dari Tuhan. Di daerah, bagi kita mungkin yang di kota 50.000 kecil, tapi kalau bagi mereka mungkin besar. Nah, kalau ke depan nanti ada masalah rumah tangga, kehidupan ekonomi lagi gimana, jemaat juga lagi gimana, sehingga 50.000 itu berat sekali untuk dibayarkan ke kuliah, ngomong. Jangan nggak ngomong. Supaya saya pun yang nggak tahu masalahmu tidak salah paham, saya bilang begitu. Jadi kita harus jaga ya hubungannya ya, gitu kan. Saya ngomong begitu, saudara. Jadi itu namanya komitmen di awal. Ya ada, saudara. Ada beberapa tapi mahasiswa yang angkatan sebelumnya gitu ya, sebenarnya yang sudah komitmen gitu ya, berkomitmen tiap bulan menabur untuk kelas ini berapa ya. Itu sudah ada penyesuaian sejak awalnya. Saya selalu iya, saya bilang iya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada mahasiswa yang minta keringanan biaya bulanan yang saya tolak ya. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa jangan sampai ada mahasiswa saya yang keluar hanya gara-gara finansial. Ya, tapi ada komitmen awal kan, yang mereka sanggupi, angkanya keluar dari mereka kok. Ya, oke, terus tiba-tiba bulan ini nggak bayar, bulan besok nggak bayar gitu ya. Ada mahasiswa kami yang dalam beberapa bulan ini nggak bayar, terus diam-diam aja gitu, ikut kuliah tetap, terus tiba-tiba bikin statement apa-apa gitulah yang seolah-olah mereka itu sudah memenuhi kewajibannya. Itu yang saya bilang, saudara. Banyak orang itu tidak bisa komitmen. Dan saya melihat bahwa orang-orang seperti ini ya tadi ya hanya patut dikasihani ya. Saya cuma sedih aja gitu loh. Sudah bersama-sama dengan saya selama bukan bulanan tapi tahunan gitu ya. Sudah bersama komunitas The Way juga sudah cukup lama ya. Tapi kok masih ada yang model begitu, ekspresinya begitu gitu ya. Antara ucapan sama tindakan itu nggak selaras. Ya, padahal kalau dibicarakan, saya orang yang saya berani bilang ya di atas ya. Kalau ada di sini ada yang kenal ya mahasiswa STT di tempat kami yang kami keluarkan gara-gara nggak bayar uang kuliah ya gitu ya. Boleh di-sharingkan ya, di-publish aja gitu, dan saya pasti tidak akan mau lagi melayani Tuhan. Karena saya belajar konsisten dengan ucapan dan tindakan. Jadi makanya saya juga tidak begitu suka, saya marah kalau orang ngakunya hamba Tuhan, apalagi mereka mau sekolah STT, mau jadi hamba Tuhan, tapi antara komitmen dengan tindakan itu jauh asap daripada panggang. Ya banyak lah, saudara. Ya banyak lah. Ya saya nanti kalau ngomong di sini sangkanya saya curhat lagi gitu ya. Tapi saya ingin memberi contoh saja bahwa memang penting kita untuk menjaga konsistensi antara ucapan dengan tindakan. Bapak Ibu kalau sudah percaya kepada Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, dunia membenci kita itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Ya, makanya kalau Yesus dianiaya, kita juga harus siap dianiaya. Ya, karena kalau mereka itu mendengarkan perkataan Yesus, maka mereka pasti akan mendengarkan perkataan kita juga. Itu ukurannya. Jadi kalau kita sudah introspeksi diri, ada orang yang kita sudah sampaikan nasihat, masukan, pengajaran, kesaksian, mereka nggak percaya sama omongan kita, ya sudah, imani aja dalam hati, mereka belum mendengarkan perkataan Yesus yang kita layani. Nangkap, saudara? Sebaliknya, kalau ada orang akhirnya mendengarkan perkataan kita, dengerin kesaksian kita, ikuti pengajaran kita, kita jangan besar kepala. Kenapa? Karena orang ini bukan kagum sama kita, orang ini dengerin kita karena sudah mendengarkan perkataan Yesus. Lah, kan sederhana jadinya. Ya, jadi kita nggak terluka, dan kita juga nggak boleh euforia berkelebihan dan merasa diri jadi orang hebat yang luar biasa. Biasa-biasa aja kita ini, hanya alat, hanya hamba, saudara ya. Jadi saya berharap sungguh saudara yang ikuti program ini bisa sampai di sini gitu ya. Saya nggak bilang saya ideal ya, tapi paling tidak saya melewati belasan tahun untuk sampai pemahaman di titik ini, dan saya saat ini belum sempurna, masih terus berjuang juga ya. Sama-sama kita berjuang, saudara. Lanjut ayat yang 21. Tapi semuanya itu
akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalil lagi bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku maupun Bapakku. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku, saudara. Jadi kita baca firman Tuhan ini, ya sudah selesai ayat 5, pasal 15-nya. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam ayat-ayat terakhir yang barusan kita baca, ya. Jadi Yesus harus datang ya supaya mereka nggak bisa punya dalih lagi bahwa mereka ini tidak berdosa. Ya. Dulu kalau aku tidak datang, aku tidak melakukan banyak mujizat, nggak ngajarin mereka tentang kebenaran, ya kalau mereka salah mereka tidak bisa berdalih mereka tidak berdosa. Atau mereka berdosa, loh mereka nggak tahu. Tapi sekarang ini mereka nggak punya dalih lagi. Aku sudah menunjukkan siapa aku, bahwa aku datang dari Bapa melakukan banyak mujizat yang tidak pernah dilakukan. Baca baik-baik tadi, ya. Tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Tapi mereka tidak percaya juga. Sekalipun mereka melihat, mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Memang harus tergenapi apa yang kata di hukum Taurat, ya. Mereka membenci aku tanpa alasan, ya. Itu kata hukum Taurat. Nah, nanti kalau penghibur yang datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan bersaksi tentang Yesus. Ya, Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu semula bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, yang saya mau katakan di sini bahwa Roh Kudus ketika kita sudah undang, Roh Kudus nanti akan bersaksi tentang Yesus kepada kita. Itu makanya saya bilang di awal tadi, beberapa pasal selamat tadarusan, ya. Orang itu kalau belum percaya sama Tuhan Yesus, belum ada Roh Kudus dalam dirinya, itu semua ayat di Alkitab ini masih gelap. Ada selaput ya di matanya yang menutupi. Sehingga meskipun ayatnya dibaca, mereka nggak ngerti. Seperti orang-orang Yahudi yang sudah membaca nubuatan mesianik di Yesaya 53, itu mereka belum ngeh juga bahwa Yesus adalah Mesias itu yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, ya. Kenapa masih ada selaput dalam matanya? Roh Kudus belum ada. Nanti kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidup kita, kepada mereka juga, Roh Kudus nanti yang akan mengajarkan, yang akan mengatakan, yang akan bersaksi. Jadi memang sekarang ini kita kalau melayani Tuhan, fokus pada orang. Doakan mereka, tuntun mereka untuk percaya dan juga terima Roh Kudus. Itu yang penting, saudara. Nanti ketika mereka sudah percaya, mereka sudah kita tuntun terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, terus mereka sudah kita minta untuk berdoa juga, minta Roh Kudus untuk membantu mereka, menolong mereka, mengajar mereka, nanti mereka akan memahami dengan sendirinya, berjalannya sesuai dengan pertumbuhan iman mereka dan kesungguhan mereka sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan meskipun Roh Kudus nanti yang menjadi subjeknya, Alkitab katakan di ayat terakhir di pasal 15 Yohanes ini, aku harus terus bersaksi. Karena kamu dan aku sudah kenal Yesus. Dalam bahasa di Alkitab ini, karena kamu dan aku kepada murid-muridnya, kalian sudah bersama-sama dengan aku selama ini. Kita sudah jadi murid Yesus kan? Maka kita harus terus bersaksi. Dengan keterbatasan kita, dengan apa yang kita tahu. Maka saya senang orang bersaksi itu, saudara. Ya. Orang bersaksi bagaimana Tuhan pilih dia, orang bersaksi bagaimana saya diubahkan, silahkan, itu bagus, ya. Tapi yang dalam pemahaman saya, ya, orang yang bersaksi ini, ya berarti harus punya tuntutan lebih lagi untuk terus semakin upgrade, berubah, ya. Jadi jangan menjual kesaksiannya. Itu kenapa saya tidak akan mengakomodir orang yang tidak saya kenal untuk bersaksi, ya. Di dalam gereja kah, bahkan dalam channel. Jadi kalau ada orang yang saya pakai kesaksiannya ya dalam program channel The Way gitu ya, itu berarti ya saya sudah melihat ada sesuatu yang bagus
yang terjadi atas dirinya dia. Saya mengapresiasi. Nggak pernah ada orang yang nggak saya kenal untuk saya minta bersaksi. Pernah dulu, saudara, sekali. Itu kesalahan fatal yang saya perbuat, saudara. Ya, ada momen, lupa saya, momen Natal apa momen pindah gereja. Kita ngundang artis gitu ya. Artis hasil saran masukan dari tim gitu ya. Ya, budgetnya masuk, kita undang artis. Saya pikir mau bersaksi apa gitu ya. Tapi bagi saya kesaksiannya masih jauh lah ya, belum pantas lah maksud saya untuk dibawa dalam pelayanan mimbar gitu ya. Jadi harus benar-benar hidupi dulu lah pertobatannya kalau menurut kesaksian dia dan lain sebagainya, dan terbukti bahwa apa yang disaksikannya juga masih jauh asap daripada panggang, dan itu saya sesali. Saya ketika itu terjadi, saya bilang, Tuhan, aku udah jaga prinsip selama ini bahwa tidak akan memberikan kesaksian kepada siapapun di mimbar The Way, tapi karena momen besar ini ada masukan dari tim juga, hamba iyain ternyata begini. Andai kata itu skip, dihilangin itu, meskipun dia artis yang punya nama sekalipun, yang dihilangin itu nggak akan terjadi penurunan, sama aja. Jadi justru karena ada kesaksian itu bagi saya malah jomplang ya. Sesuatu yang saya harapkan dapat A hanya dapat B, kalau nggak boleh B plus, saudara. Padahal kalau nggak pakai orang itu untuk bersaksi pun tetap saya yakin amin atau A kita dapatkan ya. Jadi sama-sama kita belajar untuk terus bersaksi ya. Kesaksian itu untuk orang, bukan untuk diri. Jadi bukan niat kita semakin dapat sesuatu gitu ya. Saya bersaksi, beberapa kesaksian saya bagikan di sini bukan dalam tendensi apa, hanya ingin membagi aja kesaksian bahwa saya pernah melewati ini, saya pernah melakukan ini, saya pernah mengalami ini ya. Supaya pengalaman saya ini jadi pengalaman saudara. Kenapa begitu? Karena saya belajar juga dulu ketika bertobat. Saya kan bertobat baru tuh, lahir baru kan di usia 27, saudara. Nggak muda lagi. Saya bukan jadi pendeta, terpanggil jadi pendeta di usia 18-19 tahun habis SMA, enggak, saya udah 27 tahun. Teman-teman saya udah banyak yang nikah. Saya bahkan titik itu bingung mau kemana. Cabangnya terlalu banyak, saya lagi pusing, dilema. Maka ketika saya akhirnya merasa dipanggil Tuhan, itu saya harus mengejar ketertinggalan saya dengan apa? Dengan mendengar banyak kesaksian dari banyak hamba Tuhan. Saya sering ke daerah, ketemu pendeta daerah yang jemaatnya nggak seberapa, saudara, di kampung-kampung, dengerin aja sambil datang ke gerejanya, minum teh, makan singkong. Kalau saya ada berkat, saya bawa Alkitab, saya bikinin WC ya, jamban gitu, karena di kampung-kampung masih banyak yang belum punya jamban bagus saat itu, baik di gereja maupun di rumah pastori pendetanya ya. Kita kerja bakti, kalau ada duit lebih kita bayar orang aja, taruh uang aja untuk dibuatin jamban dan lain sebagainya. Dengerin aja sambil ngopi. Pengalaman mereka saya jadikan pengalaman saya. Sehingga ketika usia 30 tahun saya selesai STH saya jadi pengkhotbah, jadi pendeta di usia 30 tahun itu, saya kayaknya udah pengalamannya udah banyak gitu. Padahal belum. Maka mendengarkan kesaksian itu penting, saudara ya. Dan bersaksi itu jauh lebih penting. Jangan jadi orang cuma mendengarkan kesaksian tapi nggak pernah bersaksi. Karena lebih penting bersaksi daripada mendengarkan kesaksian. Nangkep, saudara ya? Semoga dipahami. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan terima kasih buat kebersamaannya. Sekali lagi ini udah hari Senin berarti ya, saudara ya. Selasa depan, bukan Selasa besok tapi Selasa minggu depan kita akan ada 17 Agustus The Way Convention 2021. Ini kali pertama kita coba mengkolaborasikan banyak aspek dalam dunia pelayanan dalam digital. Tentu jauh dari sempurna karena semua kita amatir. Saya amatir, tim kami juga amatir, nggak ada yang profesional, nggak ada yang orang film, nggak ada yang foto videografi atau apa yang mendalami kuliah di situ. Kita semuanya amatir, cuma niat satu doang, ketulusan aja, pengen melayani Tuhan, pengen berbuat sesuatu lewat digital ini. Puji Tuhan, semuanya sudah selesai ya, sudah siap dirapikan saja. Semua bintang tamu lagi, semua pengkhotbah tamu, semua pengisi acara sudah melayani bersama, dan kami juga memberi yang terbaik yang bisa kami beri. Jadi mutualisme, simbiosisnya sudah terjadi gitu ya. Dan ada para pengkhotbah yang benar-benar menghargai dengan
melayani tulus ya, tanpa berharap apa-apa. Tapi bagi kami juga ketika kami memberkati mereka, bukankah itu juga hak mereka dan tidak ada yang salah dengan hal itu ya. Jadi semua kebutuhan dananya bahkan sudah tercover ya sejak awal bahkan ya. Tapi tetap ada donatur, donasi dari saudara dan satu sponsor yang ikut mengisi ya. Dan puji Tuhan untuk semua itu. Dan doa juga di tanggal 17 Agustus nanti kami mau bikin bagi-bagi makanan begitu untuk Indonesia. Saya kembali mengajak saudara di momen 17 Agustus ini, coba kita lepaskan berkat buat Indonesia ya. Dengan kalau saya sih mengajaknya ya, banyak orang susah makan sekarang di luar ini ya. Coba saudara dengan 100.000 kalau ada, beli 10 paket, satu paket warteg 10 ribuan pakai telur aja ya, sama sayur gitu 10.000 mungkin, sama es teh manis atau es teh biasa gitu ya. Terus kalau 100.000 berarti kita punya 10 paket gitu. Saya mengajak saudara untuk bagi kepada orang-orang yang kau temuin, Gojek kah ya, pedagang kaki lima kah, pedagang keliling kah yang omsetnya lagi turun hari-hari ini ya. Kau di mana, di Bandung dikerjakan, di Semarang dikerjakan, di tempatmu dikerjakan, saya mengerjakan dengan beberapa teman di BSD ya. Kita sama-sama memberkati Indonesia supaya Indonesia segera dipulihkan Tuhan. Bagi saya memberkati Indonesia kalau ngasih uang dengan nilai triliunan ya, karena ada orang yang berdonasi katanya 2 triliun, ternyata sekarang malah diurus sama polisi. Itu kita nggak bisa, kita nggak mampu. Kalau cuma doa doang, mestinya tindakan kita bukan cuma doa doang. Saya yakin beberapa saudara yang mengikuti program ini sanggup lah ya, memberkati meskipun hanya 10 paket nasi, 20 paket nasi, mungkin beberapa saudara bahkan 100 atau 200 paket nasi, nggak ada masalah ya. Ada kalanya momen ini kita pakai untuk sekaligus memberkati tanah air tercinta kita ini. Gereja harus berdampak, meskipun kecil, paling nggak berdampak. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah tadarusan Injil Yohanes pasal 15. Terima kasih. Doa agar semuanya diberkati Tuhan, doanya semuanya bisa mengerti Tuhan dengan sungguh, menghidupi kasih Tuhan, percaya sama firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tinggal dalam kasih-Nya, menjadi sahabatnya, dan terus berbuah lebat di sepanjang hidupnya. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada Tuhan. Berkati semua yang hadir Tuhan, yang mengikuti program ini. Berkati mereka lebih dahsyat dari sebelumnya. Mereka pribadi diberkati, keluarga mereka diberkati, dan bahkan jadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sampai jumpa besok malam. Kita terus lanjutkan sampai Tuhan datang. Haleluya.